Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan video tutorial ilmu shorof untuk pemula. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mayoritas kata berbahasa Arab itu berpola teratur. Untuk dapat memahami klausul ini, perhatikanlah beberapa contoh kelompok kata-kata sepola berikut ini. Yang pertama, kelompok kata-kata hakimun, tolibun, qasidun. Kata hakimun dikatakan satu pola dengan kata tolibun dan kata qasidun karena pertama, jumlah huruf penyusun ketiga kata tersebut masing-masing sama banyaknya, yaitu masing-masing tersusun dari 4 buah huruf. Alasan yang kedua, huruf-huruf yang berada pada posisi yang sama dari masing-masing kata tersebut berharokat sama. Huruf pertama sama-sama berharokat fathah, huruf kedua sama-sama sukun, huruf ketiga sama-sama berharokat kasroh, dan huruf keempat sama-sama berharokat domahtain. Selanjutnya perhatikan huruf-huruf yang berganti pada setiap kata sepola adalah huruf-huruf pokok bagi kata tersebut. Di dalam kasus ini, huruf pertama, kemudian huruf ketiga, dan huruf keempat adalah huruf-huruf pokok bagi kata-kata dalam kelompok ini. Kemudian huruf kedua, yaitu huruf alif sukun, adalah huruf zaidah pada kata-kata sepola ini. Sehingga jika ketiga kata ini kita buatkan polanya dengan cara setiap huruf pertama kita ganti dengan variabel fa, kemudian setiap huruf pokok kedua kita ganti dengan variabel huruf ain, dan setiap huruf pokok ketiga kita ganti dengan variabel huruf lam, maka pola dari kata hakimun, tolibun, dan qasidun adalah fa'ilun. Berikutnya contoh yang kedua, kelompok kata-kata yang terdiri dari kata mahkumun, matlubun, dan maqsudun. Kata mahkumun dikatakan satu pola dengan kata matlubun, demikian juga dengan kata maksudun. Karena jumlah huruf penyusun ketiga kata tersebut masing-masing sama banyaknya, yaitu 5 buah huruf. Kemudian alasan yang kedua, huruf-huruf yang berada pada posisi yang sama dari masing-masing kata tersebut berharokat sama. Dalam kasus ini, huruf pertama sama-sama berharokat fathah, huruf kedua sama-sama sukun, huruf ketiga sama-sama berharokat dhammah, huruf keempat sama-sama sukun, dan huruf kelima sama-sama berharokat dhammahtain. Nah, kemudian huruf-huruf yang selalu berganti atau huruf-huruf yang berganti pada setiap kata sepola itu adalah huruf-huruf pokoknya, ya, huruf-huruf pokok bagi kata-kata tersebut. Sedangkan huruf-huruf yang selalu hadir pada posisi yang sama dari kata-kata sepola dalam kasus ini adalah huruf mim, huruf pertama, dan huruf keempat, ya, huruf waw, itu adalah huruf-huruf zaidah, huruf-huruf tambahan. Jika ketiga kata ini kita buatkan polanya dengan cara setiap huruf pokok pertama kita ganti dengan variabel fa, setiap huruf pokok kedua kita ganti dengan variabel ain, dan setiap huruf pokok ketiga kita ganti dengan variabel lam, maka pola dari kata mahkumun, matlubun, dan maksudun adalah maf'ulun. Berikutnya, kelompok kata sepola yang ketiga terdiri dari kata masjidun, maghribun, dan marji'un. Ketiga kata ini dikatakan sepola karena jumlah huruf penyusunnya sama banyaknya, masing-masing sama banyaknya, yaitu masing-masing tersusun dari 4 buah huruf. Kemudian alasan yang kedua, bahwa huruf-huruf yang berada pada posisi yang sama dari masing-masing kata sepola ini itu ternyata berharokat sama. Huruf pertama sama-sama berharokat fathah, huruf kedua sukun,
huruf ketiga berharokat kasroh, dan huruf keempat sama-sama berharokat dhammahtain. Nah, huruf-huruf yang berganti pada setiap kata sepola adalah huruf-huruf pokok bagi kata-kata tersebut. Ya, di sini berarti huruf kedua, huruf ketiga, dan huruf keempat itu adalah huruf-huruf pokok bagi masing-masing kata tersebut. Sedangkan huruf pertama yaitu huruf mim, karena ini hadir di setiap kata sepola ini, maka itu menunjukkan bahwasanya dia adalah huruf zaidah. Nah, sehingga ketiga kata ini jika kita buatkan polanya dengan cara mengganti setiap huruf pokok pertama dengan variabel fa, huruf pokok kedua kita ganti dengan variabel huruf ain, dan huruf pokok ketiga kita ganti dengan variabel huruf lam, maka pola dari kata masjidun, maghribun, dan marji'un adalah maf'ilun. Selanjutnya, jika kita perhatikan setiap kata-kata sepola itu ternyata memiliki jenis makna yang sama. Ya, sebagai contoh di sini kata hakimun artinya yang menghukumi. Kata talibun maknanya yang mencari. Kata qasidun artinya yang menuju. Dapat kita simpulkan bahwa setiap kata yang berpola fa'ilun itu menunjukkan jenis makna kata benda pelaku. Jadi kata hakimun artinya pelaku, jadi orang yang melakukan memberikan hukuman, ya, menunjukkan pelaku. Kemudian kepada kelompok yang kedua, kata mahkumun artinya yang dihukumi, matlubun yang dicari, maksudun yang dituju. Ya, dapat kita simpulkan bahwa makna kata dari kata-kata yang berpola maf'ulun itu menunjukkan pada jenis kata bermakna kata benda objek. Nah, terakhir dari kelompok kata masjidun artinya tempat sujud, maghribun artinya tempat terbenam, marji'un artinya tempat kembali, maka dapat diambil kesimpulan bahwa makna kata dari kata-kata yang berpola maf'ilun itu menunjukkan kepada makna kata benda tempat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan ya, bahwa yang pertama, mayoritas kata berbahasa Arab itu berpola teratur. Kemudian yang kedua, huruf-huruf pada kata sepola itu ternyata berharokat sama. Kesimpulan berikutnya bahwa makna dari kata-kata yang sepola itu memiliki jenis makna yang sama, ya. Jadi sebagai contoh tadi, kata-kata yang berpola fa'ilun menunjukkan kepada makna kata benda pelaku. Kata-kata yang berpola maf'ulun menunjukkan kepada makna kata benda objek. Kata-kata yang berpola maf'ilun menunjukkan kepada makna kata benda tempat. Ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum. Ini aksiomanya ya, bahwa kata-kata sepola huruf-hurufnya memiliki harokat yang sama. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan bisa memberikan atau kita akan bisa membaca kata-kata yang tidak berharokat berikut ini karena kita mengetahui polanya. Ya, saya berikan contoh di sini adalah kelompok kata-kata yang berpola fa'ilun. Silahkan kalian berikan harokat ya kepada huruf-huruf kata-kata yang ada di bawah pola fa'ilun itu ya, sesuai dengan polanya. Ya, yang kedua, kelompok kata yang berpola maf'ulun. Silahkan berikan harokat kepada huruf-huruf ya yang terdapat pada kata-kata di bawahnya, dan pastikan bahwa huruf-huruf tersebut berharokat sama dengan harokat yang ada pada polanya. Demikian
Sebelum kita tutup, ini latihan ya. Berikan harokat pada kata-kata yang terdapat dalam kalimat-kalimat yang sederhana ini. Selamat berlatih.